Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, dan salah satu isu yang dibahas dalam kampanye Akbar yaitu terkait dengan tenaga kerja asing. Bahkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno ini membuat pantun begitu terkait dengan tenaga kerja asing. Kita lihat. Baik, saya minta pendapatnya Mbak Eriko. Sandiaga Uno mengatakan orang asing dikasih kerja, rakyat nganggur kok cuek aja. Ya mungkin yang paling tepat ditanyakan ke beliau itu sendiri. Karena kalau dari data yang ada, dari 267 juta penduduk Indonesia, itu tenaga kerja asing jangankan 1%, 0,1% pun tidak. Yang lebih tepatnya di bawah 0,01%. Karena kenapa? Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia tidak sampai 26.000 jiwa. Jadi itu juga harus diingat bagaimana di setiap negara itu berdasarkan dari data-data yang ada itu, kalau jumlahnya itu di bawah 1%, bahkan di bawah 0,1%, lebih tepatnya di bawah 0,01% atau 1/10.000 penduduk Indonesia, itu sebenarnya jumlah yang sangat kecil. Nah, kenapa juga ada tenaga kerja asing? Simpel saja, Mbak. Kalau asing mau menginvestasi ke Indonesia, tentu kan dibangun satu katakanlah pabrik. Nah, tentu ada tenaga-tenaga asing yang penting untuk memasang komponen-komponen yang memang mereka yang sanggup memasangnya. Tetapi kalau yang tenaga kerja untuk biasanya tentu pasti dari lokal. Kenapa? Karena dari segi cost juga itu tidak menguntungkan. Jadi ini tidak masuk di dalam logika, tidak masuk di dalam data. Nah, silakan saja dibuka datanya begitu. Artinya kalau kita cuma hanya mau menyampaikan itu kan itu hanya jadi berupa isu dan akhirnya menjadi apa? Menjadi hoax, katanya pasukan dari Cina sudah datang ke Indonesia, tentara-tentara yang datang. Nah, memangnya semudah itu, Mbak, bahwa datang dengan visa, dengan segala macam, kemudian masuk bandara, kemudian ada di satu wilayah. Nah, yang tadinya diisukan itu ada di Sulawesi, di satu wilayah, itu ternyata setelah dicek ke wilayah itu tidak seperti itu. Beberapa iya, tentu ada tenaga-tenaga ahli dari China yang memang ada di tempat itu. Tapi apakah itu menjadi mendominasi? Tentu tidak. Nah, jadi seperti inilah bahwa itu diisukan seperti itu. Sebenarnya negatif campaign sah-sah saja. Itu wajar dalam kampanye menyampaikan negatif campaign. Tapi yang disebutkan itu sebenarnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat di dalam pesta demokrasi ini, disandingkan datanya. Nah, ini yang kami akan lakukan dan ini lebih baik hasilnya. Ini loh. Ini data-datanya yang ada. Bukan berarti cuma hanya menyampaikan seperti ini disampaikan mau menurunkan. Bagaimana caranya? Rahasia. Iya, rahasia gitu kata kalau Prabowo. saya juga bisa menjawab semua rahasia. Kalau begitu, nah ini bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan. Sebenarnya nggak tahu caranya gimana. Iya, itu bisa ditanyakan langsung. Saya tidak ingin lebih jauh. Saya jelaskan, itu tugas jubir. Nah, saya mau mulai tadi dari pernyataan Mas Sarawi tadi bahwasannya target kita kelas menengah ke atas. Keliru, justru penurunan TDL itu targetnya adalah masyarakat yang paling bawah. Karena yang menggunakan 450 sampai 950 itu adalah masyarakat yang paling miskin. Nah, jadi memang target kita ingin membantu masyarakat yang paling miskin. Itu pertama. Kemudian terkait dengan tenaga kerja asing, saya pakai pantun juga, Mbak. Jadi Indonesia negeri nan asri, nonton Inews ada Mbak Uci. Kalau mau tenaga kerja untuk warga negeri, jangan lupa pilih Prabowo Sandi. Oke, saya mau katakan begini, betul kan masalah kita. Saya berikan contoh ya, ada data impor Cina, impor kita terhadap produk-produk Cina sebagai contoh. Itu bisa berbeda dengan data ekspor Cina. Jadi kalau kita cocokkan ini impornya Indonesia dari Cina, itu kemudian kita matchingkan dengan data ekspornya. Cina itu bisa beda, ekspornya Cina itu bisa lebih besar. Tapi ini data tenaga kita kerja asingnya. Saya kasih contoh, ini contohnya itu ya. Nah, saya mau katakan gini, yang jadi permasalahan yang kita permasalahkan itu adalah tenaga kerja ilegal yang tidak terdata. Saya berikan contoh sederhana saja. Misalnya kasus beberapa hari yang lalu ditangkap 6 orang tenaga kerja Cina ilegal. Mereka menggunakan visa wisata. Ini banyak
kasus-kasus yang pengaduan masyarakat di beberapa tempat itu ditemukan. Yang kalau ilegal pasti tidak akan tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini kasus kasuistik ini kan bukan 1-2. Misalnya kasus kemudian tiba-tiba ada yang ngorek-ngorek di Bandara Halim Perdana Kusuma, ya, bekerja di situ tanpa izin. Dan itu ditemukan, pihak kepolisian menemukan dan sebagainya. Nah, kasus-kasus ini kan berulang. Yang namanya ilegal itu pasti tidak terdata. Nah, kasusnya misalnya yang Gorontalo, kan yang terjadi mereka menggunakan visa wisata. Kenapa? Karena penduduk Cina, warga negara Cina yang datang ke Indonesia itu nggak butuh visa kan, mereka cukup ngurus visa on arrival misalnya di bandara, kemudian mereka tinggal berangkat saja datang di Indonesia, jadi begitu bebas. Berarti saya mau katakan oleh pemerintah begitu. Salah satu upaya kita nanti kita akan meninjau kembali visa on arrival ini terkait dengan negara-negara tertentu, apalagi kemudian ada yang bebas visa. Kenapa? Karena hubungan internasional, hubungan antar negara itu harus seimbang, harus saling menguntungkan. Nah, bagi kita visa-visa bebas visa on arrival ini beberapa hal ini tidak menguntungkan kita. Orang datang banyak-banyak ke sini dari Cina segala macam menggunakan visa wisata, akhirnya mereka bekerja di sini dan kasusnya banyak sekali. Nah, ini kan kasus tenaga kerja ilegal dan masyarakat ini mengadu dan mengeluh terkait dengan ini, dan polisi juga berulang kali menangkap. Bagaimana dengan ini harus diperbaiki begitu. Bagaimana dengan rahasia begitu, cara menurunkan TDL dalam 100 hari? Bagaimana caranya rahasia? Nanti itu dikontek sama betul, Anda salah, Anda keliru. Kata Prabowo kan sudah itu berulang kali kami jelaskan. Bahkan Bang Sandi itu berulang kali menyampaikan. Saya juga berulang kali menyampaikan di forum ini terkait dengan upaya melakukan penurunan TDL. Pak Prabowo itu tipologi orang yang senang bercanda, dan beliau sekarang kadang-kadang spontan ketika ditanya wartawan apa lo kira-kira begitu, rahasia ya kira-kira. Jadi dia senang bercanda dengan siapapun, dan itu penting, dan kami sudah berulang kali menjelaskan secara teknorasi upaya-upaya untuk menurunkan TDL. Yang jelas kita akan turunkan tarif dasar listrik untuk orang miskin. Mas Nyarwi, jawaban rahasia tuh greget gak sih? Ya, kalau itu dimaksudkan humor, mungkin ya sah-sah saja. Tapi kalau itu jawaban yang serius, artinya itu sepertinya kurang menarik. Artinya begini, sebenarnya kan publik, masyarakat itu kan pasti pengen tahu ya apa sebenarnya. Kalau misalnya janji-janji yang mau disampaikan atau rencana yang tidak dilakukan, itu kan sebenarnya jauh lebih menarik kalau itu diceritakan kronologi tahapan dan seterusnya. Termasuk juga tidak ada salahnya misalnya bahwa ada kendala itu ditunjukkan. Bahkan kritik terhadap incumbent misalnya itu juga bisa dilakukan secara proporsional pada level apa misalnya. Nah, kemudian solusi yang jauh lebih menarik apa? Maksud saya adalah memang betul bahwa campaign itu tantangannya bukan hanya pada aspek bagaimana memanage negara, bagaimana memanage pemerintahan, tapi juga bagaimana mengakomodasi suara masyarakat ini, yang kadang semuanya terdengar, kadang-kala tidak terdengar juga, yang kemudian elit politik harus berusaha mendengarkan, berusaha mencari tahu kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan masyarakat. Jadi tapi ya kadang-kala campaign kan 2 poin ya Mbak Uci ya. Satu itu isu, policy isu, seharusnya isu-isu yang benar-benar disampaikan kayak tadi TDL ya, itu kan isu. Tapi sisi lain juga style, gaya. Nah, yang gaya ini kayak jawab rahasia ini termasuk stylenya siapa kan gitu kan? Bercanda. Prabowo itu kan suka dan itu boleh-boleh saja. Beliau nggak pernah misalnya mengekspresikan marah harus ngelawan. Bahkan beliau berulang kali menyebutkan kalau kemudian saya difitnah, diejek, joget saja. Bahkan beliau cuma tadinya pakai lengkap kemudian nggak pakai lagi. Sebenarnya begini, cara kampanye itu kan banyak. Seperti di Amerika maupun di Brasil tuh yang namanya neuroscience, kebohongan, data yang tidak ini berulang-ulang tapi tidak dijawab, itu juga bisa menjadi kebenaran. Ya karena berulang-ulang. Nah, saya mau sampaikan sebenarnya simpel saja Mbak Uci kepada kita, singkat saja sebenarnya, Bung Daniel. Bagaimana kita mau berbicara kepada soal tenaga kerja yang besar? Di tempat sendiri selesaikan dulu permasalahan tenaga kerja di perusahaan sendiri. Yang kan begitu kan? Yang di Kalimantan, yang di Aceh. Yang mana orangnya? Silakan diselesaikan. Ini yang saya sebut hoax ya. Ini makanya kan ini coba. Saya tadi beliau bicara tadi saya tidak pernah potong. Karena ini serangan pribadi loh, Bang. Kan selalu khasnya teman-teman begitu. Yang ada seperti itu. Selesaikanlah dulu kewajiban-kewajiban itu. Baru berbicara sesuatu yang luas. Daripada permasalahan-permasalahan itu tidak pernah
sangat clear dan itu yang akan selalu menjadi memang bahan dan di masyarakat itu diketahui. Saya harus jawab ya, karena itu serangan pribadi. Begini ini ya. berulang kali. Bahkan Pak JK juga waktu itu ikut menjawab terkait dengan ini. Pak Prabowo itu membeli PT Kiani, kemudian semua beban dan permasalahan PT Kiani, BPN itu beliau selesaikan. Nah kemudian ada tuntutan segala macam, itu juga beliau pasti belum selesaikan. selesai. Itu jadi tugas. Jadi ini yang saya sayangkan dari TKN itu selalu melakukan serangan pribadi yang menurut saya kita sudah dengarkan janji-janji kampanye dari kedua capres sebenarnya simpel saja, pilihan ini kan boleh berbeda ya. Iya baik. Semoga ini tidak hanya janji-janji manis ya, benar-benar direalisasikan kalau terpilih menjadi presiden dan wakil pilihan yang presiden. berbeda, tapi tetap kita harus memilih satu di antara. Bang Daniel, terima kasih Mas Nyarwi dan juga Bang Eriko sudah hadir karena bersama kalau kami pilih di dua-duanya Spesial tidak Report. sah. Kami akan kembali usai jeda berikut tetaplah di INS TV. Terima kasih.